Nah, jadi pertama-tama aku mau jelasin dulu ke kalian kenapa sih kita perlu brush atau tools makeup untuk bikin makeup kayak gitu. Karena untuk aku pribadi, aku kurang suka kalau ngaplikasiin makeup itu terlalu banyak melibatkan jari gitu. Kayak kurang nyaman aja gitu. Kan ada tuh orang-orang yang emang dia seneng pakai jari, dan aku nggak bisa gitu kalau pakai jari, dan hasilnya tuh menurut aku kurang rapih gitu. Makanya aku perlu beberapa tools makeup gitu. Ini brush yang aku punya yang mau aku bahas di video kali ini. Ini tuh adalah brush setnya Make Up For You. Brush set ini sempat ngehit sih sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, tapi aku baru punya sekarang ini. Dan ini tuh isinya banyak banget, ada 24 piece. Tapi untuk pemula kayaknya nggak akan kepake semua. Jadi aku akan jelasin beberapa tools yang mungkin dibutuhin sama pemula makeup kayak gitu. Kita mulai ke tools yang pertama. Yang pertama adalah ini beauty sponge. Dia ini kalau misalkan kalian sering ngeliat tutorial makeup, sponge yang kayak gini tuh gunanya untuk mengaplikasikan foundation, BB cream atau apapun itu yang bentuknya krim. Dan beauty sponge yang aku punya ini dia itu unbranded, aku beli di Shopee, harganya sekitar 3.000 kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau beli online, kalian bisa ke toko kosmetik di dekat rumah kalian. Aku mau ngenalin ke kalian brush yang pertama. Ini adalah brush bedak, untuk bedak. Di sini juga ada keterangannya, powder. Dan cirinya kuas bedak itu, selain dia yang paling besar, si bulunya itu nggak terlalu padat, jadi agak fluffy gitu. Dan ini biasa aku pakai untuk mengaplikasikan bedak, mau bedak padat ataupun bedak tabur. Cara pakainya itu tinggal di set aja gitu, di tap-tap pelan-pelan. Lanjut ke tools yang berikutnya. Biasanya aku ngekontur mukaku kalau misalkan aku pengen nonjolin tulang pipi aku. Dan kontur yang aku pakai itu biasanya aku pakai kontur powder supaya lebih gampang diaplikasiin. Dan kontur powder tuh yang bentuknya kayak miring kayak gini. Di sini juga ada keterangannya. Karena bentuknya miring dan kecil tuh kayaknya enak banget gitu kan buat dipakai di area-area sini, untuk di area pipi gitu. Dan kalau misalkan kalian juga ingin ngekontur hidung supaya lebih tegas bentuk hidungnya, kalian bisa pakai ini untuk ngekontur hidung, medium angle shading. Jadi ini untuk shading hidung. Jadi ini enak banget kalau misalkan dipakai untuk nge-shading hidung. Jadi nggak acak-acakan kemana-mana gitu kalau pakai brush kayak gini. Nah, selanjutnya adalah blush brush. Jadi brush untuk mengaplikasikan blush on. Jadi kayak gini bentuknya. Ini juga ada keterangannya. Dia tuh bentuknya hampir mirip sama powder brush, cuman dia lebih kecilnya. Dan ini tuh enak banget kalau kalian mau ngaplikasiin blush on di daerah sini, apple of the cheeks. Jadi biar dia blush onnya itu nggak belepotan kemana-mana gitu. Lanjut ke brush untuk area mata. Sebenarnya untuk area mata itu brushnya itu lumayan banyak, lebih banyak dari brush yang dipakai di wajah. Tapi di sini aku akan jelasin beberapa yang pasti diperluin sama pemula. Jadi itu yang pertama adalah ini. Ini tuh sikat alis. Sikat alis ini untuk sikat bulu mata. Dan ini ada keterangannya. Eyebrow comb. Jadi sebelum mengaplikasikan produk alis, aku biasanya sikat dulu alis aku pakai sikat ini supaya lebih rapi. Dan
karena si sikat alisnya ini agak keras, kasar gitu, bisa sekalian ngebersihin alis dari sisa-sisa bedak maupun foundation gitu. Jadi kan kalau misalkan kita udah make upan suka agak kotor tuh si alisnya itu. Jadi aku sikat dulu pakai ini. Karena aku alisnya itu agak botak belakangnya, jadi kalau misalkan pakai pensil alis aja juga, pakai pensil alis doang tuh masih kelihatan botaknya itu gitu loh di sebelah sini. Makanya aku lebih suka pakai pomade alis. Nah, di si pomade alis yang aku pakai itu merek QL. Sebenarnya di pomade alis itu udah ada aplikatornya sendiri, jadi udah ada kuasnya gitu. Cuman karena kan kalau kuas yang bawaan dari produk makeup itu suka nggak awet gitu ya, makanya aku ngaplikasiinnya pakai brush. Jadi brush yang aku pakai untuk bikin alis tuh ini, yang bentuknya lancip kecil kayak gini. Di sini ada keterangannya, angle brow. Kenapa aku pilih ini? Karena pas aku ngaplikasiin brow pomade, dia itu langsung bikin rapi alis aku gitu. Ini aku bikin alis tanpa pakai concealer ya, jadi kayak presisi banget gitu untuk ngebentuk alis. Jadi aku meminimalisir penggunaan concealer di alis, dan bentuknya itu jadi rapi dan langsung on flick gitu kalau aku pakai brush yang kayak gini. Setelah aku pakein pomade alis, selanjutnya aku mau ngikat alis aku supaya lebih bergradasi, yaitu pakai ini spoolie bentukan yang kayak gini. Tapi di sini tulisannya lash. Ini bisa juga untuk sikat bulu mata. Jadi kalau misalkan aku kalau udah pakai pomade alis tuh si belakangnya tuh nggak pernah disikat karena kan udah rapih gitu, jadi cuman butuh bikin gradasi di bagian depannya aja gitu, disikat pelan-pelan, jadi kayak bikin bayangan gitu loh di depan sini gitu. Nah, di area mata sini lumayan banyak ya pakai brushnya, tapi aku akan coba jelasin satu-satu. Pertama, untuk kalian yang mau pakai eyeshadow, kalian wajib banget punya blending brush. Blending brush tuh bentuknya kayak gini, yang agak membulat gitu. Itu fungsinya untuk aplikasiin eyeshadow di area crease dan untuk ngeblend eyeshadownya supaya enggak kasar gitu loh bentuknya. Jadi kayak biar bikin gradasi gitu di mata. Karena di set makeup brush makeup yang ini tuh dia nggak punya yang bentukannya kayak gini. Jadi aku beli terpisah dan ini tuh unbranded. Lalu setelah aku ngaplikasiin eyeshadow pakai ini di area crease, selanjutnya aku mau pakai yang untuk warna shimmernya, pakai flat brush yang kayak gini. Di sini ada keterangannya juga. Aku biasanya pakai ini untuk di area yang belum kena eyeshadow matte, jadi untuk di bagian tengah-tengah dan untuk di bagian bawah mata aku, jadi biar seimbang gitu eyeshadownya. Untuk menambahin warna di inner corner, aku pakai brush yang ini yang bentukannya kayak gini. Jadi dia tuh kecil banget gitu dan ini ujungnya sponge, jadi enak aja gitu untuk ngeaplikasiin warna shimmer di ujung mata. Di sini ada keterangannya, sponge eyeshadow, dan ini juga bisa dipakai untuk nge-highlight tulang alis dia, jadi kan kecil gitu kayak ini. Nah, karena aku seneng sama riasan mata yang dramatis, jadi aku mau mengaplikasiin gel liner. Jadi aku pakai brush juga. Ini aku pakai brush ini untuk eyeliner. Jadi si brush ini tuh kecil banget tuh, kecil cuman kayak bulu beberapa helai gitu. Dan di sini ada keterangannya, precise eyeliner. Jadi dia itu bikin eyeliner
kita itu lebih presisi gitu, lebih rapih banget. Dan ini kalau misalkan kalian suka bikin wing liner atau cat eye kayak gini, kalian coba pakai brush yang kayak gini. Selanjutnya aku pakai highlighter. Jadi untuk bikin make upnya lebih hidup, dan biasanya aku pakai brush yang bentuknya kayak gini. Ini namanya fan brush, fan, jadi bentuknya kayak kipas gitu kecil. Dan ini tuh fluffy. Highlighter di tulang pipi tuh dia enak gitu. Jadi nggak terlalu padat bentuknya. Biasanya aku pakai untuk di area sini, di area pipi. Nge-highlight pipi, terus nge-highlight hidung dan dahi aku. Pakai brushnya kayak gini. Hampir beres nih make upnya. Selanjutnya aku mau ngaplikasiin lipstick. Dan lipstick yang biasa aku pakai itu lip cream bentukannya, karena aku nggak suka pakai lipstick yang gitu, yang apa namanya, yang stick gitu. Aku kurang suka sebenarnya karena gampang patah. Jadi aku pakai lip cream. Ngaplikasinya lagi-lagi pakai brush. Jadi aku tuh pengen ngebentuk bibir aku di ujung sininya, di bagian cupid bow-nya. Makanya aku perlu bantuan brush, karena kalau misalkan aku pakai aplikator si lip cream matte-nya, kadang suka acak-acakan gitu. Karena kan aplikatornya itu agak gede untuk bibir aku, jadi aku pakai lip brush yang kayak gini. Kayak gini bentuknya, dia itu kecil terus kaku gitu. Dan di sini juga ada keterangannya. Nah, sekian video dari aku. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk komen di bawah pertanyaan kalian, kritik ataupun saran, atau kalian mau dibikinin video apa lagi sama aku. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.